Halo semuanya, hari ini kita akan belajar dasar pemrograman. Nah, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Ini ada nama saya, kemudian ini ada Instagram, YouTube, dan WA. Silahkan boleh dilihat dulu ya. Oke, sudah tahu ya, nama saya Hendry Eskom MSI. Ini adalah YouTube saya di Hobi Komputer. Kemudian WA saya di sini. Oke, kita lanjut silabus materi yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Di sini ada namanya pendahuluan, kemudian berikutnya kita akan belajar logika berpikir, kemudian ada namanya program, pemrograman ya, algoritma, logika program, kemudian tahapan penulisan program, kemudian syarat algoritma ya. Nah, ini adalah pokok bahasan selama 1 semester. Kemudian untuk sistem penilaian, di sini ada tugas, kuis, mid, dan UAS ya. Di mana tugas ini ada 30%, kuis ada 20%, mid 30%, dan ujian semester 20%. Keaktifan dalam menjawab pertanyaan akan mendapatkan nilai bonus. Kemudian datang tepat waktu, keterlambatan maksimal 15 menit. Kehadiran minimal 75%, pakai sepatu, dan kalau tidak hadir bisa menggunakan surat ya. Nah, ini juga penting ya, handphonenya tolong di silent ya. Materi kita yang pertama ya, itu adalah logika berpikir ya. Nah, logika berpikir tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengerti, mengetahui, serta memahami dasar-dasar pemrograman terstruktur dengan komputer. Nah, dalam kehidupan nyata banyak masalah yang timbul. Masalah yang timbul perlu dicarikan pemecahannya, sehingga memberikan solusi yang benar. Bila masalah tersebut ingin dipecahkan dengan komputer, maka pemecahannya memerlukan algoritma. Secara umum, algoritma diterjemahkan sebagai logika penulisan program. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam pembuatan sebuah program. Dimulai dari algoritma, kemudian ada source code, kemudian ada executable code. Di mana biasanya ada dimulai dari masalah, kemudian ada solusi, pemecahan, ya. Kemudian baru timbullah ada solusinya, ya. Solusinya apa? Nah, kalau dengan menggunakan komputer, biasanya menggunakan bahasa pemrograman, ya. Bisa menggunakan bahasa C atau bahasa C#, ya. Kemudian source code ini perlu dikompilasi oleh compiler atau interpreter menjadi kode-kode yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh mesin komputer. Kode ini disebut dengan executable code atau yang kita kenal dengan extension .exe. Kalau di komputer .exe. Kalau di HP Android biasanya ada .apk ya yang bisa dijalankan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal algoritma sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya di sini cara masak nasi. Pertama cuci beras, kemudian yang kedua sediakan air untuk masak berasnya, kemudian masukkan magicom. Nah, setiap masalah mempunyai algoritma pemecahannya. Tugas kita adalah sebagai problem solver atau pemecah masalah. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaiannya, di bawah ini adalah contoh masalah sederhana dan algoritma pemecahannya. Nah, misalkan ada dua buah ember ya, di mana ember yang pertama ini berisi larutan berwarna merah. Sedangkan ember yang kedua ini berisi air berwarna biru. Bagaimana mempertukarkan isi kedua ember itu ya? Jadi isi dari ember yang biru ini ke ember A, kemudian isi yang merah ini ke ember B. Nah, berarti kita memerlukan satu buah ember baru untuk menyimpan sementara ya. Jadi kita tuangkan dulu air dari ember A ke ember C, kemudian dari B ke A, kemudian dari C ke B. Nah, ini contoh berikutnya ya. Misalkan ada seorang pemuda tiba di tepi aliran sungai ya. Pemuda tersebut membawa seekor kambing
seekor serigala dan sekeranjang sayur. Mereka hendak menyeberangi sungai. Pemuda tersebut menemukan bahwa sebuah perahu kecil yang ada di pinggir sungai, tapi hanya bisa membawa satu bawaan saja setiap kali menyeberang. Nah, situasinya dipersulit dengan kenyataan bahwa serigala tidak dapat ditinggal berdua dengan kambing, karena serigala akan memangsa kambing. Atau kambing tidak dapat ditinggal berdua dengan sekeranjang sayur, karena kambing akan makan sayur. Bagaimana algoritma supaya si pemuda dapat menyeberangkan seluruh bawaannya itu dengan selamat ya? Nah, ini sebagai ilustrasinya saya gambarkan sebagai berikut. Jadi di sini ada sungai ya, kemudian ada pemuda, kemudian ada kambing, ada serigala, ada sayur. Nah, ini ada perahu, perahunya hanya bisa muat satu barang bawaan setiap kali menyeberang. Nah, bagaimana supaya ketiga ini bisa menyeberang ke seberangnya dengan selamat ya? Karena kambing ini tidak bisa ditinggal dengan serigala, karena serigala makan kambing. Atau sayur ini tidak bisa ditinggal dengan kambing, karena kambing makan sayur. Nah, silakan dipikirkan bagaimana cara atau langkah-langkahnya supaya si pemuda ini bisa menyeberang ke seberang sungai. Ya, dengan membawa ke seluruh ini kambing, serigala, dan sayur. Ya, silakan dipikirkan, dibuat di selembar kertas, nanti untuk minggu depan akan saya panggil ya, berdasarkan nama dan NIM. Nah, sama ini ada soal latihan, ada 2 buah soal ya. Silakan dikerjakan ya. Nah, dikerjakan beserta langkah-langkahnya, maka akan diberikan kesempatan untuk menjawab di pertemuan minggu depan. Latihan ini bertujuan melatih cara berpikir ya. Jadi ketika kita mau bekerja di perusahaan besar seperti Astra International atau BCA, maka selalu diberikan tes untuk menyaring orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah. Karena banyak orang yang ingin melamar perusahaan besar, tapi juga perusahaan besar juga membutuhkan hanya orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, jadi silakan dijawab soal-soal latihannya ya di selembar kertas. Nanti untuk minggu depan akan saya panggil berdasarkan nama dan NIM. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Ya, bagi yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.